Siapa sangka ya, kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia kali ini bukan cuma soal diplomasi, senyum, dan foto bareng sambil tos-tosan politik. Ternyata di balik layar ada oleh-oleh yang nilainya bukan main. Bukan sebungkus croissant atau satu set parfum Paris, tapi paket mewah berupa jet tempur Rafale, tambahan, dan kapal selam Scorpion yang bikin para petinggi TNI sibuk ngitung-ngitung anggaran sambil senyum-senyum. Jadi gini ceritanya. Prancis, lewat Presiden Emmanuel Macron, datang ke Indonesia dengan agenda yang gak main-main. Selain membicarakan isu-isu global seperti perubahan iklim dan krisis geopolitik, Macron bawa satu kantong besar penuh jualan sektor pertahanan. Indonesia yang sebelumnya sudah memesan 42 unit sama Dassault Rafale, kini dikabarkan bakal nambah lagi. Wah, ternyata beli jet tempur itu nggak cukup kayak beli motor ya, 1-2 doang. Harus paketan. Yang menarik, Rafale ini bukan jet tempur kaleng-kaleng. Pesawat ini terkenal sebagai Omni-Role Fighter, artinya dia bisa segala peran, dari dogfight di udara sampai bombardir target di darat. Dengan mesin Snecma M88 yang kencang dan avionik super canggih, Rafale sudah teruji di berbagai konflik, termasuk di Timur Tengah. Jadi nggak heran kalau Indonesia makin kesengsem, apalagi melihat tetangga-tetangga di kawasan Asia Pasifik mulai memoles kekuatan udaranya juga. Tapi tunggu dulu, bukan cuma jet tempur yang masuk keranjang belanja. Kapal selam Scorpion juga jadi topik panas. Kapal selam diesel listrik ini punya kemampuan sembunyi-sembunyi yang luar biasa. Cocok banget buat patroli di perairan Indonesia yang super luas. Dengan teknologi AIP atau Air Independent Propulsion, kapal ini bisa beroperasi lebih lama tanpa harus muncul ke permukaan. Bisa dibilang Scorpion itu seperti ninja laut, diam-diam mematikan. Nah, yang bikin makin seru, kerjasama ini nggak berdiri sendiri. Ada bumbu geopolitik yang kental di sini. Selama ini Indonesia memang dikenal dekat dengan banyak pihak. Amerika Serikat, Tiongkok, bahkan Korea Selatan. Tapi dengan masuknya Prancis lebih dalam, peta hubungan pertahanan Indonesia makin kompleks dan kalau boleh jujur makin seru untuk diikuti. Bayangin aja, satu sisi kita punya helikopter buatan Amerika Serikat, sisi lain kita pegang Sukhoi Su-35 dari Rusia. Meskipun drama pengadaannya luar biasa panjang, terus sekarang makin erat dengan Prancis lewat Rafale dan Scorpion. Kalau diibaratkan, Indonesia ini seperti anak kos yang pintar nyari sponsor. Semua dikasih peluang, semua diajak kerjasama, biar makin kuat dan gak gampang dibully di kawasan. Dan tentu saja, semua ini terjadi di tengah rivalitas besar antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang makin panas di Indo-Pasifik. Prancis lewat pendekatan diplomatiknya bisa dibilang cerdik. Dia masuk lewat jalur yang lebih elegan, bukan cuma sekadar jual senjata, tapi juga transfer teknologi dan peluang kerjasama industri pertahanan lokal. Bayangkan kalau skenario ini berjalan mulus, Indonesia nggak cuma jadi pembeli, tapi juga punya kemampuan merakit atau bahkan memproduksi sebagian komponen di dalam negeri. Artinya, industri pertahanan kita bakal naik kelas. Nggak lagi cuma impor, tapi jadi pemain aktif. Tapi jangan salah paham ya, walaupun terdengar keren, proyek-proyek begini juga penuh tantangan. Mulai dari anggaran yang membengkak, masalah integrasi sistem antar platform karena beda-beda asal negaranya, sampai tantangan pemeliharaan jangka panjang. Jet Rafale itu misalnya mesinnya nggak bisa dipaksa pakai suku cadang KW. Dan kapal selam Scorpion juga nggak bisa dimaintain sembarangan, salah-salah malah jadi besi tua di dasar laut. Makanya selain beli, Indonesia harus siap investasi di sumber daya manusia, infrastruktur pemeliharaan, dan strategi jangka panjang. Kalau enggak, ya sama aja kayak beli HP flagship tapi nggak punya pulsa buat makai internetnya. Keren sih, tapi nggak bisa maksimal. Yang bikin lucu, di tengah keseriusan ini, netizen Sixtu malah rame debat di media sosial. Ada yang bilang, mendingan uangnya buat pendidikan aja. Ada juga yang nyeletuk, wah, kayaknya presiden lagi pengen main-main game. Di dunia nyata nih. Tapi ya mau gimana lagi, urusan pertahanan itu memang nggak bisa cuma dilihat dari satu sisi. Kalau negara lain upgrade, masa kita diam aja? Bisa-bisa nanti pas ada konflik, kita cuma jadi penonton yang geleng-geleng kepala. Sekarang mari kita bahas, kenapa sih Prancis getol banget dorong Indonesia beli alutsista mereka? Jawabannya ada dua, politik dan duit, maksudnya ekonomi. Pertama, dari sisi politik, Prancis lagi pengen banget nunjukin taringnya di Indo-Pasifik. Setelah di-prank sama Australia yang tiba-tiba membatalkan kontrak kapal selam, Barakuda pilih kapal selam nuklir dari Amerika Serikat lewat Pakta AUKUS.
Prancis nggak mau kalah pamor. Dia nyari mitra baru di kawasan. Nah, Indonesia jadi salah satu target paling seksi. Negara kepulauan gede, lokasi strategis, dan lagi doyan belanja alat tempur. Wah, cocok banget kan buat Prancis move on dari drama AUKUS? Kedua, dari sisi ekonomi, industri pertahanan Prancis itu besar banget, tapi nggak bisa hidup dari pasar domestik aja. Mereka butuh ekspor supaya pabrik-pabrik kayak Dassault Aviation, pembuat Rafale Group, dan pembuat Scorpen tetap jalan. Makanya kontrak dengan Indonesia itu ibarat jackpot. Nggak cuma gede nilainya, tapi juga bikin nama Prancis makin harum di panggung internasional. Nah, dari sudut pandang Indonesia, kerjasama ini bukan cuma soal belian. Ada janji transfer teknologi, peluang kerjasama produksi lokal, bahkan kesempatan melibatkan perusahaan BUMN kayak PT PAL dan PT D. Kalau ini berhasil, wah, industri pertahanan kita bisa naik kelas. Nggak cuma jadi importir, tapi juga bisa mandiri dan mungkin suatu hari nanti malah ekspor. Kebayang nggak tuh? Kapal buatan Surabaya dipakai patroli di Afrika atau jet tempur hasil rakitan Bandung Mejeng di pameran internasional? Bisa bikin bangga satu negara. Tapi di balik semua peluang itu, tetap ada tantangan serius. Salah satunya soal pemeliharaan dan kompatibilitas. Indonesia ini ibarat punya garasi penuh kendaraan dari berbagai merek. Ada F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat, Sukhoi Su-30 dan Su-35 dari Rusia, sebentar lagi Rafale dari Prancis, plus armada helikopter dari Eropa dan Amerika Serikat. Semua alat itu butuh perawatan spesifik, suku cadang spesifik, bahkan pelatihan kru yang berbeda-beda. Bayangin aja kayak punya sepeda motor Jepang, mobil Jerman, sama truk Amerika di satu bengkel. Kalau montirnya nggak terlatih semua, bisa-bisa pas rusak malah nggak ada yang bisa benerin. Nah, di sektor pertahanan itu bukan sekadar soal teknis, tapi soal keamanan nasional. Jangan sampai saat butuh alat-alat tempur kita malah mogok gara-gara nggak ada spare part atau teknisi yang paham. Belum lagi soal biaya. Kontrak pengadaan senjata itu nggak cuma soal harga beli, tapi juga biaya pemeliharaan jangka panjang. Jet tempur Rafale misalnya emang kece di udara, tapi biaya operasionalnya per jam bisa bikin pejabat keuangan Kemenhan migren. Kapal selam Scorpen juga begitu. Makin canggih alatnya, makin mahal pula biaya rawatnya. Jadi pemerintah harus pinter ngatur anggaran biar belanja alutsista nggak menggerus pos penting lain kayak pendidikan atau kesehatan. Lalu, gimana dampaknya ke kawasan? Wah, ini yang seru. Dengan tambahan jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpen, Indonesia makin menunjukkan diri sebagai kekuatan regional yang nggak bisa diremehkan. Negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, dan Australia pasti ikut menghitung ulang strategi mereka. Belum lagi Tiongkok yang makin agresif di Laut Cina Selatan, pasti juga makin memperhatikan langkah-langkah Indonesia. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya bakal senang lihat Indonesia memperkuat diri. Karena itu artinya kawasan Indo-Pasifik makin seimbang menghadapi pengaruh Tiongkok. Tapi jangan lupa, Rusia juga bakal pasang mata. Jangan sampai kedekatan Indonesia dengan Prancis dan Amerika Serikat bikin hubungan lama renggang. Diplomasi Indonesia harus pintar memainkan peran, biar nggak kelihatan memihak tapi tetap dapat keuntungan dari semua pihak. Lucunya, kalau dilihat dari obrolan netizen, banyak yang mulai bikin meme soal Indonesia jadi kayak supermarket senjata internasional. Ada yang bilang nanti kalau perang pilotnya bingung, yang mana tombol Rafale, yang mana tombol Sukhoi, yang mana tombol F-16. Ada juga yang nyeletuk, jangan-jangan nanti perlu manual book setebal kamus Oxford buat operasikan semuanya. Tapi di balik candaan itu, ada pertanyaan serius. Apa Indonesia siap secara strategis dan teknis untuk mengelola semua kekuatan ini? Karena kalau cuma beli demi gengsi, tanpa rencana matang soal penggunaan, pemeliharaan, dan integrasi, nanti ujung-ujungnya malah jadi beban, bukan kekuatan.